Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Marvin November Gibson Sianturi dengan nomor NPM 45222100091. Ingin membuat video presentasi mata kuliah basis data mengenai normalisasi, APL, dan ERD. Ya, di sini saya menggunakan 29 atribut. Judul saya itu pembayaran Shopee. Di sini ada 29 atribut. Atribut pertama jenis minimarket, selanjutnya nama PT, nomor 3 alamat kantor pusat, nomor 4 NPWP, nomor 5 nama wilayah, nomor 6 kode toko, nomor 7 alamat toko, nomor 8 tanggal pembelian, nomor 9 waktu pembelian, nomor 10 kwitansi, nomor 11 kode pembayaran, nomor 12 nomor tagihan, nomor 14 nama pelanggan, nomor 15 deskripsi, nomor 16 tagihan, nomor 17 nomor referensi, nomor 18 bayar, nomor 19 nama kasir, nomor 20 quantity, nomor 21 harga jual, nomor 22 total, nomor 23 tunai, nomor 24 kembali, nomor 25 layanan konsumen, nomor 26 WhatsApp, nomor 27 call center, nomor 28 alamat website toko, nomor 29 alamat lain PT. Ya, seperti pada gambar sudah tersedia semua jenis atribut-atribut yang sudah saya bacakan tadi terdapat semua di gambar yang merupakan struk bukti dari pembayaran Shopee saya. Next. Lalu dari atribut-atribut tadi kita coba membuat anormalisasinya. Di sini jenis minimarket dan nama PT karena masih sama-sama Indomaret, jadi kita satukan dengan alamat kantor pusat Gedung Menara Indomaret, Boulevard Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dengan nomor NPWP 01337994609200, di nama wilayah Lenteng Agung, dengan kode toko 081181140039, dengan alamat toko RT 13 RW 5 Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, di tanggal pembelian 6 November 2023 dan waktu pembeliannya 13.22 WIB. Nomor kwitansinya 173716575379, dengan kode pembayaran biasanya huruf kecil kalau kode pembayaran SHPK 88YZ W6KRHR, dengan merchantnya Shopee, dengan nomor tagihan. Kalau nomor tagihan biasanya huruf besar semua, jadi kita buat SHPK 88YZ W6KRHR, dengan nama pelanggan itu saya sendiri Gibson.S, dengan deskripsi pesanan 23111 6 KPM 2P GU4 oleh Gibson Sianturi. Karena tagihan dan bayar ini sama, kan jumlahnya sama, kita buatnya dalam satu kolom saja. Ya, karena ini kan tabel anormalisasi. Jadi tabel anormalisasi itu kalau apabila sama dapat disatukan. Lalu dengan nomor referensi sama kayak nomor tagihan tadi, SHPK 88YZ W6KRHR, dengan nama kasir Wilda, kuantiti yang dibeli 1, dan harga jual dan total karena hanya membeli 1 jadi dia sama, maka akan kita gabungkan juga dan dibayar tunai dengan harga 50.000, maka kembaliannya 7.500.
Lalu untuk layanan konsumennya dapat menghubungi ke 0811 1500 280 dan WhatsApp-nya 0812 9515 8435. Lalu apabila ingin menghubungi pusat dapat menghubungi ke call center-nya 1500 280 dan ingin mengecek alamat website toko dapat menghubungi kontak @indomaret.co.id dan ingin melihat alamat lanjut PT-nya dapat melihat www.klikindomaret.com. Ya. Lalu berikut tabel normalisasi dengan master ya, yang telah saya buat. Ya, di sini ada tabel perusahaan. Dia ini termasuk master dengan primary key-nya NPWP ya. Di sini seperti yang kita lihat sama-sama nomor-nomor NPWP-nya. Saya buat 3 contoh. Lalu yang kedua ada jenis minimarket, nama PT, alamat kantor pusat, layanan konsumen, call center, alamat website PT. Karena ini tabel yang pertama ini masih semua yang berhubungan dengan perusahaan, yang berhubungan dengan PT tersebut. Lalu untuk master kedua ada tabel toko. Tabel toko yang merupakan primary key-nya itu ada kode toko. Saya buat juga 3 contoh di sini. Selanjutnya ada nama wilayah, ada alamat toko, ada WhatsApp, ada alamat website toko. Jadi yang menjadi master di tabel toko ini semua yang berhubungan dengan informasi dari toko, informasi yang mengenai yang bersangkutan yang terkait dengan toko tersebut. Lalu ada master table pelanggan. Ya, di sini ada ID pelanggan yang menjadi primary key-nya dan nama pelanggan. Selanjutnya saya juga kembali buat 3 contoh supaya enak dipandang. Lalu tabel pelanggan yang menjadi master ini hal-hal yang berkaitan dengan informasi dari pelanggan tersebut. Lalu ada master tabel kasir ya, yang menjadi primary key-nya ID kasir. Lalu untuk selanjutnya nama kasir ya, saya kembali buat 3 contoh ya, sama biar sama seperti di atas semuanya. Jadi dari tabel kasir ini semua yang mengenai tentang kasir, contoh kayak ID kasir dan nama kasirnya. Lanjut di sini ada tabel normalisasi yang merupakan transaksinya. Nah, ini yang meliputi semua yang ada pada atribut-atribut tadi. Dia ada tabel bayar yang merupakan transaksi. Di sini ada kode pembayaran, ada tanggal pembelian, ada waktu pembelian, ada nomor kwitansi, ada merchant, ada nomor tagihan, ada deskripsi, tagihan, nomor referensi, bayar, quantity, harga jual, total, tunai, kembali, dan ID kasir yang menjadi foreign key, dan ID pelanggan yang menjadi foreign key, dan kode toko yang menjadi foreign key, dan yang terakhir ada NPWP yang menjadi foreign key. Saya juga membuat 3 contoh masing-masing ya, seperti yang di atas tadi saya buat sama semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang APL. Singkatan dari apa sih APL? Mari kita simak ya. APL merupakan singkatan dari arsitektur perangkat lunak. Lalu seperti apa APL ini? Kita lanjut. Ya. Di sini ada gambar yang telah saya buat. Gambar contoh dari APL. APL itu di sini ya ada manajemen user dan loginnya. Sebelah kiri ada usernya dan sebelah kanan ada info user. Lalu dia turun bawah jadi
master dan transaksinya di sini karena pembayaran, jadi saya buat pembayaran. Di table masternya seperti yang sudah kita lihat tadi, ada perusahaan, toko, pelanggan, dan kasir. Lalu untuk sebelah kanannya harus ada infonya, maka kita buat info perusahaan, info toko, info pelanggan, dan info kasir. Lalu untuk tabel transaksinya merupakan tabel pembayaran. Di sini hanya ada satu tadi ya, hanya ada tabel pembayaran. Lalu untuk sebelah kanannya ada info bayar dan laporan bayar. Lanjut. Lalu untuk selanjutnya, apa itu ERD? Mari kita simak. ERD merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram. ERD merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Selain digunakan dalam perancangan database, ERD sendiri sering digunakan untuk debugging database jika terjadi masalah pada database. Untuk melakukan debug pada database ini bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi jika database yang mengalami masalah memiliki banyak tabel dan memerlukan penulisan SQL yang kompleks. Dengan menggambarkan skema database menggunakan ERD, kamu menjadi lebih mudah untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam database dan menyelesaikan masalah dengan mudah. Jadi akan lebih kompleks apabila kita memakai ERD dengan menggunakan skema. Oke. Skemanya seperti apa? Mari kita lihat. Oke, jadi saya akan jelaskan skema yang ada pada ERD yang telah saya buat ini. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, ada sebuah toko ya, sebuah perusahaan yang memiliki ini semua nih ya, bisa kita lihat. Lalu sebuah perusahaan ini membuka toko ya kan. Nah, toko itu ada cabang-cabang ini, cabang-cabangnya kayak misalkan anak-anaknya namanya wilayah, kode toko, ya kan, website dan selanjutnya. Lalu untuk toko ini dilayani oleh kasir, ya kan, dijelasin lah tuh ID kasir dan nama kasirnya siapa ya kan. Lanjut, dan toko isinya dapat dibeli oleh pelanggan, ya kan. Dari pelanggan nih jelasin ya kan. Nah, dari pelanggan ini melakukan bayar. Jadi apa yang sudah dibeli pelanggan dari toko akan dibayar, ya kan. Nah, apa saja yang ada pada pembayaran ini ya seperti ini, ada kode pembayaran, tanggal pembelian, nomor referensi, nomor kwitansi, merchant, bayar, nomor tagihan, deskripsi tagihan, kuantiti, total tunai, harga jual, kembalian, PWP, kode toko, ID pelanggan, ID seperti ini. Lalu apa yang menjelaskan tentang ERD itu. Jadi ERD itu bisa seperti contohnya itu perusahaan dia hanya perusahaan dapat membuka banyak toko ya. Perusahaan dapat membuka banyak toko, sedangkan toko tidak bisa membuka banyak perusahaan. Maka di sini yang terjadi adalah one to many. Oke, one to many. Maka toko karena many ya kan, toko dapat dilayani beberapa kasir, ya kan? Jadi yang terjadi di sini many to many, kan? Untuk selanjutnya ada toko itu dapat isi toko dapat dibeli oleh banyak pelanggan, kan? Pelanggan itu termasuk many karena banyak isi toko, kan?
termasuk many tadi kan. Oke, jadi one to many juga. Jadi pelanggan dapat melakukan banyak pembayaran karena dia membeli banyak isi dari toko tersebut. Jadi many to many. Oke, jadi di sini dalam ERD yang saya buat ini tidak ada one to one. Yang hanya ada satu, one to many. Untuk berikutnya mereka semua many to many. Oke, ngerti ya? Gampang ya? Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, bahkan kelebihan kata yang saya berikan tadi. Dan mohon maaf apabila penjelasannya kurang kompleks. Nah, itu sekiranya itu yang saya bisa lakukan. Terima kasih.